Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilnu Fauziah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan NIM 105170652. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baik, pertanyaan pertama mengenai pengertian kerugian negara dan 4 perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian negara itu terjadi. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian kerugian negara. Nah, menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 4 perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian negara itu terjadi, yaitu yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pelepasan aset. Nah, pelepasan aset ini meliputi penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku sebagai patokan. Yang kedua, penjualan tanah dan bangunan diatur melalui nilai jual objek pajak oleh pejabat tertentu. Yang ketiga, pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset ini meliputi negara tidak memperoleh imbalan yang layak menurut harga pasar, kemudian negara ikut menanggung kerugian dalam kerjasama operasional yang melibatkan aset negara. Kemudian yang keempat, penempatan aset. Penempatan aset ini meliputi imbalan yang tidak sesuai dengan resiko kerugiannya. Menurut saya, perilaku tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Tanpa dirasa dan dirasa, rakyatlah yang menjadi bagian yang paling dirugikan dalam hal ini. Sementara yang kita tahu, DKI Jakarta sebagai barometernya Indonesia, jika dana siluman ini tidak cepat diselesaikan, maka akan menjadi contoh buruk dalam dunia perpolitikan yang ada di Indonesia. Potensi dana siluman ini tidak hanya terjadi di DKI Jakarta saja, tetapi juga bisa saja terjadi di daerah lain. Nah, menurut saya, analisis saya mengenai dana siluman tadi bisa terjadi karena yang pertama yaitu tidak adanya transparansi kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat yang kurang dan hanya ada sebagian yang mengerti tentang rincian APBD. Ada juga masyarakat yang paham tetapi malah ikutan untuk bermain di dalamnya, kan sangat disayangkan. Selanjutnya, mengenai pengelolaan keuangan daerah ini sudah diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya agar lebih teliti dalam mengelola keuangan daerahnya. Dan jangan lupa adanya PP ini itu agar diimplementasikan dengan baik dan benar, supaya tidak terjadi lagi yang namanya dana siluman yang merugikan masyarakat. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jika saya menjadi kepala pemerintahan yang memegang kuasa atas pengelolaan keuangan negara, tentunya saya harus mengikuti acuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara secara maksimal. Selain itu juga harus ada strategi-strategi dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi timpang tindih pengelolaan keuangan negara. Mengenai strategi-strategi yang akan saya lakukan dalam penguatan pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah meningkatkan efektivitas pemeriksaan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maraknya korupsi terjadi adanya pemeriksaan atau pengawasan yang kurang dilakukan sehingga mudah sekali terjadi korupsi. Itu hal yang menyebabkan
negara rugi lagi, seperti itu. Yang kedua, memaksimalkan belanja negara yang penting saja. Terus yang ketiga, pengoptimalan penerimaan pajak. Pengelolaan pajak secara maksimal bisa meningkatkan penghasilan negara yang tapi dikelola dengan maksimal. Dan tidak lupa untuk melakukan check and balance terhadap pengelolaan keuangan negara agar terjadi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Baik, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.